selamat sore. Apa kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan teman-teman ada dalam keadaan sehat dan bahagia. Kali ini saya akan membahas tentang hubungan abusive atau abusive relationship. Hubungan abusive adalah istilah untuk menggambarkan hubungan di mana salah satu pihak berusaha untuk menguasai, mengatur, atau mengendalikan pihak lainnya dengan perilaku yang negatif. Hubungan ini biasanya ditandai dengan kekerasan, baik itu kekerasan verbal, kekerasan fisik, ataupun kekerasan seksual. Hubungan abusive atau abusive relationship ini biasanya ada di dalam hubungan percintaan seperti hubungan pacaran. Di dalam rumah tangga juga bisa, yang pada akhirnya akan berujung kepada KDRT atau kekerasan di dalam rumah tangga. Namun demikian, hubungan abusive ini juga bisa terjadi di lingkungan pertemanan ataupun di lingkungan pekerjaan. Kebanyakan korban adalah perempuan, walaupun demikian juga bisa menimpa laki-laki. Lalu apa saja tanda-tanda bahwa kamu sedang ada di dalam hubungan abusive atau abusive relationship? Simak ya, mungkin beberapa tanda-tanda yang saya sebutkan nanti sedang kamu alami. Yang pertama adalah kamu tidak bebas untuk berkomunikasi dengan orang lain. Tanda awal dari orang yang abusive atau tanda awal dari abusive relationship adalah orang ini selalu berusaha untuk mengontrol, mengetahui semua aktivitasmu, mengetahui pola komunikasimu. Dia akan berusaha untuk mengikuti semua aktivitasmu baik di kehidupan sehari-hari maupun melalui media sosialmu. Tidak jarang dia meminta akses, kemudian dia meminta akses untuk mengetahui semua aktivitas dalam media sosialmu. Dia meminta password, kemudian dia bahkan mungkin bisa mengintai percakapan-percakapan yang kamu lakukan di media sosial. Kemudian dia mengetahui dengan siapa kamu berinteraksi, atau mungkin ngepoin bahasa anak gaul ya, dengan siapa kamu berinteraksi dan apa isi percakapanmu dengan orang lain. Intinya bahwa mereka tidak bisa menghormati privasimu. Dengan perkataan lain, mereka selalu meminta untuk mengetahui kata sandi pada ponselmu dan mengakses semua aktivitas media sosialmu. Bahkan mungkin mereka punya perangkat lunak lain yang bisa mengakses dan memata-matai seluruh aktivitasmu di media sosial. Tanda-tanda yang kedua adalah kamu mulai terisolasi dengan orang lain. Orang yang memiliki hubungan abusive atau abusive relationship, atau orang yang melakukan abusive biasanya melarang kamu untuk beraktivitas, bersosialisasi dengan teman-temanmu atau bahkan dengan keluargamu. Dia membatasi dengan siapa kamu bisa bersilaturahmi, dia membatasi dengan siapa kamu bisa berteman, dan sangat mungkin dia tidak ingin kamu aktif di dunia pertemanan. Dia mungkin melarang untuk pergi ke suatu tempat berkumpul dengan teman-teman atau bahkan dengan saudaramu. Jadi dia membatasi lingkungan pergaulanmu dan merasa aman bila kamu ada di dalam rumah sendiri tanpa teman. Bahkan mungkin juga dia bisa memfitnah atau menyebarkan berita buruk tentangmu sehingga kamu tidak memiliki support system selain dirinya. Tanda-tanda berikutnya adalah orang yang abusive biasanya akan membuatmu tidak berdaya secara finansial. Mungkin mereka akan mengontrol semua aktivitas rekeningmu, kemudian juga memutuskanmu dari pekerjaan atau melarangmu untuk bekerja dengan tujuan supaya kamu bergantung secara finansial kepada dirinya, sehingga kamu tidak mempunyai orang lain lagi untuk tempat bergantung dan hanya memiliki dirinya untuk bergantung secara finansial. Bila sekarang kamu sudah menjalin suatu hubungan, tetapi di dalam hubungan itu kamu merasa terpaksa untuk melakukan hal-hal yang tidak kamu sukai, atau kamu merasa dipaksa untuk memakai sesuatu yang tidak kamu sukai juga, mungkin salah satu tanda bahwa kamu sedang ada di dalam hubungan yang abusive. Karena orang yang abusive biasanya akan memaksa kita untuk melakukan hal-hal yang tidak kita sukai, ataupun untuk mengenakan, memakai barang-barang yang tidak kita minati atau tidak kita sukai. Atau
Atau dia juga bisa memaksamu untuk selalu menemani mereka kemanapun, dimanapun. Bahkan ketika mereka sedang asik mengerjakan pekerjaan mereka, kamu dituntut untuk ada selalu di samping mereka walaupun kamu tidak melakukan apapun. Bahkan kamu juga merasa terpaksa atau dipaksa untuk melakukan hubungan intim. Atau kamu juga sering mendapatkan kekerasan emosional. Misalnya, pasanganmu sering menghinamu secara fisik ataupun tingkat kemampuanmu. Dia menganggapmu tidak mampu untuk melakukan apapun secara benar atau mengejek bentuk fisikmu. Dia juga sering memberimu panggilan-panggilan yang negatif yang tentu saja menyakiti hatimu. Dia sering mempermalukanmu di tempat umum ataupun mempermalukanmu secara pribadi di tempat tertutup. Dia mengabaikan perasaanmu. Dia tidak tahu atau dia tidak mau tahu apakah kamu merasa sedih, apakah kamu merasa kecewa atas sikapnya, ataukah kamu merasa tidak suka dengan sikapnya. Dia tidak akan peduli dengan hal itu. Dia mengabaikan perasaanmu. Dia membuatmu merasa bersalah padahal kamu tidak melakukan kesalahan apapun. Dia mengancam akan menyakiti dirimu atau bahkan mungkin dia mengancam atau bahkan mungkin menyakiti dirinya sendiri apabila kamu tidak mengikuti kemauannya. Yang berikutnya, dia akan melakukan silent treatment atau ghosting. Mungkin saja dia mendiamkanmu tanpa sebab atau meninggalkanmu tanpa alasan yang jelas. Dia pergi tanpa kabar berita dan datang dengan seenaknya kemudian menyalahkanmu atas perilaku yang tidak kamu lakukan. Yang terakhir, mungkin saja kamu mendapatkan kekerasan fisik. Kekerasan fisik itu bisa berupa dorongan, pukulan, tamparan, ataupun kekerasan verbal lainnya, dan juga kekerasan seksual. Kalau ini terjadi secara terus-menerus, tentu saja akan mengganggu stabilitas emosional diri kalian. Bisa jadi kalian akan mengalami gangguan emosi, bisa jadi kalian akan tertekan secara mental, secara psikis, dan ini sangat berbahaya bagi kesehatan mental kalian. Hubungan abusive atau abusive relationship ini tentu saja bisa membawa dampak yang tidak baik bagi kalian, teman-teman semua. Kalian bisa mengalami, selain mengalami gangguan mental tentu saja, kalian bisa memiliki self-esteem yang buruk, kalian merasa tidak ada harganya, mungkin kalian pada akhirnya akan takut atau enggan bersosialisasi dengan orang lain, stres yang berlebihan, kemudian depresi, itu bisa menjadi tanda-tanda atau bisa menjadi akibat dari hubungan abusif yang kalian jalani. Jadi teman-teman semua, apabila kalian mengalami atau sedang menjalani hubungan yang abusif, kalian perlu segera mengakhirinya secepat mungkin atau segera mengambil tindakan. Kalian bisa bercerita kepada orang-orang yang kalian percaya, misalnya keluarga kalian, ayah, ibu, saudara, atau teman yang kalian percaya. Atau kalian juga bisa meminta bantuan kepada psikolog atau psikiater untuk mendapatkan penanganan dan kemudian solusi yang terbaik bagi permasalahan yang kalian hadapi. Apabila kalian sudah mengalami kekerasan secara fisik, verbal, bahkan kekerasan seksual, jangan segan-segan untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib. Kalian bisa meminta perlindungan, mungkin ke Pusat Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, juga bisa minta perlindungan kepada polisi setempat yang ada di daerah teman-teman sekalian. Jadi teman-teman, walaupun tidak mudah untuk keluar dari hubungan abusif yang sedang kalian jalani, tetapi kalian harus ingat bahwa mental kalian, fisik kalian jauh lebih berharga daripada hubungan yang sedang kalian jalani. Kalian berhak untuk mendapatkan orang yang lebih sayang dengan kalian, yang bisa menghormati kalian dan memperlakukan kalian dengan baik. Oke teman-teman semua, tadi adalah informasi atau sedikit informasi yang bisa saya sampaikan tentang abusive relationship. Kalau teman-teman ada yang ingin ditanyakan atau tidak puas dengan apa yang saya sampaikan, teman-teman bisa chat di kolom komentar. Terima kasih, semoga informasi yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Teman-teman sehat selalu dan memiliki hubungan yang menyenangkan, hubungan yang sehat dengan pasangan kalian. Terima kasih, salam bahagia.